Saudara-saudara, bayangkan di sebuah kelas, guru bukan lagi satu-satunya sumber suara, melainkan sebuah ruang di mana rasa tahu ingin siswa menjadi bahan bakar utamanya. Pertanyaannya, apakah sistem kelas kita hari ini sudah menyalakan api tersebut? Mari lihat di layar. Pendidikan diperlukan sebagai pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Namun, mari kita lihat fakta pahit di layar. Terjadi penurunan hasil PISA tahun 2022 dengan skor 366 dibandingkan dari hasil sebelumnya pada tahun 2018 dengan skor 379. Penurunan skor PISA bukan sekedar angka statistik, ini adalah alarm bagi kita semua. Pendidikan nasional kita memiliki mimpi besar dalam mengembangkan potensi siswa. Namun, potensi ini tidak akan tumbuh jika siswa hanya sekedar duduk diam dan mendengarkan. Kita perlu perubahan radikal. Kita perlu beralih ke pembelajaran kooperatif, di mana siswa akan belajar untuk berkolaborasi, bukan hanya berkompetisi. Pembelajaran kooperatif merupakan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok-kelompok kecil. Lalu, apa langkah konkretnya? Perkenalkan, model group investigation merupakan salah satu tipe model pembelajaran kooperatif yang dinilai efektif dalam meningkatkan keaktifan dan kemampuan atau pemahaman siswa. Model pembelajaran kooperatif tipe group investigation ini menekankan pada partisipasi dan aktivitas siswa untuk mencari sendiri materi yang akan dipelajari. Ini bukan sekedar teori. Riset terbaru dari Santosa dan kawan-kawan di tahun 2025 menunjukkan bahwa model group investigation ini secara signifikan mendongkrak kemampuan pemecahan masalah siswa. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kita harus berubah, tapi seberapa cepat kita melakukan atau menerapkan inovasi ini. Lalu, apa yang membuat tipe group investigation ini spesial? Model pembelajaran kooperatif tipe group investigation merupakan model pembelajaran kooperatif yang menekankan pada partisipasi aktif siswa untuk mencari sendiri informasi pelajaran. Saudara-saudara, di sini peran guru bergeser. Kita tidak lagi menyuapi mereka dengan informasi, melainkan memicu partisipasi aktif siswa. Lalu, untuk apa kita melakukan ini? Untuk apa? Apakah hanya sekedar demi nilai raport yang bagus? Oh, tentu tidak. Tujuan akhirnya jauh lebih besar. Kita membekali siswa dengan pengetahuan, konsep, dan kemampuan pemecahan masalah. Mengapa? Agar saat mereka lulus nanti, mereka tidak hanya memiliki ijazah. Akan tetapi, mereka memiliki kompetensi nyata dalam berkontribusi dan memberikan solusi di tengah masyarakat. Kemudian, saudara-saudara, mari kita identifikasi pengertian dari para ahli ya. Oke, yang pertama di sini, menurut Slavin, metode pembelajaran kooperatif tipe group investigation pada dasarnya adalah varian dari pembelajaran berbasis pada diskusi kelompok. Saudara-saudara, pernyataan Slavin di sini menekankan bahwa akar dari group investigation adalah diskusi kelompok, tapi dengan level kompleksitas yang lebih tinggi. Oke, lanjut. Kemudian yang kedua, dari Suprijono. Pemakaian model pembelajaran group investigation di mana tiap anggota bekerja sama untuk melakukan pengamatan sesuai dengan permasalahan yang mereka pilih. Oke, pernyataan Suprijono di sini menekankan bahwa pada dua pilar utama dalam group investigation, yaitu diskusi antar anggota dan metode pengamatan langsung. Kemudian yang terakhir, dari Sustianto, bahwa model pembelajaran tipe group investigation yaitu pembelajaran kooperatif yang terdiri dari kelompok kecil. Nah, pernyataan dari Sustianto di sini menekankan bahwa apa sih yang dilakukan siswa dalam sebuah kelas saat menerapkan model group investigation ini? Yaitu jelas, pembelajaran kooperatif yang terdiri dari kelompok kecil, itu artinya membagi kelompok. Begitu.
Oleh karena itu, saudara-saudara, group investigation bukan sekedar diskusi kelompok biasa begitu, melainkan metode ilmiah berkelompok yang menuntut siswa untuk merancang, menyelidiki, dan mempresentasikan temuan mereka secara mandiri, namun tetap kolaboratif. Pelaksanaan model pembelajaran group investigation terdiri dari 6 tahapan utama. Tahapan pertama adalah memilih topik. Pada tahap ini, guru memberikan suatu permasalahan atau gambaran umum materi. Kemudian, siswa diberi kesempatan untuk memilih subtopik sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Setelah itu, siswa dibagi ke dalam kelompok kecil yang heterogen. Tahapan ini penting karena dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, sekaligus melatih siswa untuk bekerja sama dalam menentukan tujuan kelompok. Selanjutnya adalah perencanaan kooperatif. Setelah kelompok terbentuk, siswa bersama guru menyusun rencana kegiatan investigasi. Mereka membagi tugas antar anggota, menentukan sumber belajar, serta merancang cara memperoleh data dan target yang ingin dicapai. Pada tahap ini, siswa belajar bertanggung jawab dan bekerja sama, sementara guru memastikan semua anggota kelompok berpartisipasi secara aktif. Tahap ketiga adalah implementasi. Inilah inti dari model group investigation. Siswa mulai melaksanakan rencana yang telah dibuat dengan mencari informasi dari berbagai sumber, melakukan diskusi, serta mengumpulkan data. Mereka juga memecahkan masalah yang berkaitan dengan subtopik yang telah mereka pilih, dan guru berperan memantau dan memberikan bantuan jika diperlukan. Melalui tahapan ini, siswa dilatih untuk berpikir kritis, mandiri, dan aktif dalam pembelajaran. Setelah itu, masuk ke tahap analisis dan sintesis. Data dan informasi yang telah dikumpulkan dianalisis untuk kemudian disusun menjadi kesimpulan yang sistematis dan mudah dipahami. Setelah itu, siswa juga mulai menyiapkan cara penyajian hasil investigasi serta laporan, poster, atau slide presentasi. Tahap ini membantu mengembangkan kemampuan berpikir logis dan terstruktur. Tahap berikutnya adalah presentasi hasil akhir. Setiap kelompok mempresentasikan hasil investigasi mereka di depan kelas. Kelompok lain diberi kesempatan untuk bertanya, memberikan tanggapan maupun saran. Suasana kelas menjadi lebih aktif dan interaktif. Pada tahap ini, kemampuan komunikasi, keberanian, serta kemampuan berargumentasi siswa semakin terasah. Mereka juga belajar menghargai pendapat orang lain. Tahap terakhir adalah evaluasi. Guru bersama siswa melakukan penilaian terhadap proses dan hasil kerja kelompok. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa serta keberhasilan pembelajaran. Penilaian dapat dilakukan melalui observasi aktivitas, hasil laporan, presentasi, maupun tes individu. Dari sini, guru dapat memberikan umpan balik untuk memperbaiki proses pembelajaran ke depannya. Sekarang, bagaimana model pembelajaran group investigation diterapkan secara nyata di dalam kelas dengan jumlah siswa 24 orang sampai 32 siswa. Di awal pembelajaran, guru membagi siswa ke dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4 hingga 5 orang. Dengan jumlah tersebut terbentuk sekitar 6 sampai 8 kelompok. Pembagian dilakukan secara heterogen dengan memperhatikan kemampuan akademik, jenis kelamin, dan karakter siswa sehingga setiap kelompok dapat bekerja sama secara efektif dan saling melengkapi. Masuk ke tahap pertama yaitu memilih topik. Guru terlebih dahulu menjelaskan materi secara umum agar seluruh siswa memiliki gambaran awal. Setelah itu, guru memberikan beberapa pilihan subtopik. Setiap kelompok kemudian berdiskusi untuk menentukan subtopik yang ingin mereka teliti sesuai minat masing-masing. Di sini mulai terlihat antusiasme siswa karena mereka merasa dilibatkan dalam menentukan arah belajar. Selanjutnya adalah tahap perencanaan kooperatif. Setelah subtopik dipilih, masing kelompok mulai menyusun
Rencana kerja, mereka membagi tugas antar anggota, menentukan sumber informasi, serta merancang cara pengumpulan data. Guru berperan membimbing dan memastikan bahwa setiap anggota memiliki tanggung jawab yang jelas. Tahap ini melatih siswa untuk lebih terorganisir dan bertanggung jawab. Tahap berikutnya adalah implementasi atau investigasi, di mana siswa mulai aktif mencari informasi dari berbagai sumber seperti buku, internet, maupun diskusi dengan temannya. Suasana kelas menjadi lebih hidup dengan setiap kelompok sibuk berdiskusi dan bekerja sama. Guru berkeliling dari satu kelompok ke kelompok lain untuk memantau aktivitas dan memberikan bantuan jika diperlukan. Setelah informasi terkumpul, siswa masuk ke tahap analisis dan sintesis, di mana data yang telah diperoleh diolah dan disusun menjadi kesimpulan yang jelas. Setiap kelompok mulai menyiapkan hasil investigasi dalam bentuk laporan atau media presentasi yang menarik. Pada tahap ini, kemampuan berpikir logis dan terstruktur siswa mulai terlihat. Kemudian, dilanjutkan dengan presentasi hasil akhir, di mana setiap kelompok maju ke depan kelas untuk menyampaikan hasil investigasinya. Kelompok lain menyimak, lalu memberikan pertanyaan, masukan, dan tanggapan. Interaksi ini menciptakan suasana pembelajaran yang aktif dan interaktif, sekaligus melatih keberanian dan kemampuan komunikasi siswa. Tahap terakhir adalah evaluasi, di mana guru bersama siswa melakukan penilaian terhadap hasil kerja kelompok. Selain itu, guru juga dapat memberikan tes individu untuk mengukur pemahaman masing-masing siswa. Evaluasi tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses kerja sama dan partisipasi selama kegiatan berlangsung. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan model pembelajaran Group Investigation atau GI. Kelebihan yang pertama yaitu pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa menjadi subjek utama dalam proses belajar, bukan hanya sebagai penerima informasi. Sedangkan guru berperan sebagai fasilitator sehingga siswa lebih mandiri dan bertanggung jawab atas pemahaman mereka sendiri. Kelebihan yang kedua yaitu mendorong siswa aktif dalam berdiskusi dan menyumbangkan ide. Setiap anggota kelompok didorong untuk menyampaikan pendapat dan gagasannya. Hal ini melatih kemampuan berpikir kritis dan keberanian berbicara di depan orang lain. Yang ketiga yaitu proses belajar lebih efektif. Dengan investigasi langsung dan kolaborasi, siswa lebih mudah memahami dan mengingat materi karena mereka menemukan sendiri pengetahuannya. Kemudian, yang keempat, meningkatkan interaksi sosial antar siswa. Kerja kelompok membiasakan siswa berkomunikasi, menghargai perbedaan pendapat, dan membangun hubungan positif antar teman. Kemudian, yang kelima, mendorong partisipasi aktif siswa. Setiap siswa memiliki peran dalam kelompok, sehingga tidak ada yang pasif. Ini mencegah dominasi satu arah dan membuat semua siswa terlibat. Yang terakhir, meningkatkan penampilan dan prestasi belajar siswa. Karena siswa aktif terlibat, pemahaman materi lebih mendalam sehingga berdampak positif pada hasil belajar dan kepercayaan diri saat presentasi. Sedangkan kekurangan group investigation yang pertama yaitu dominasi siswa yang lebih mampu dalam kelompok. Siswa yang lebih pintar cenderung mendominasi diskusi, sementara siswa yang kurang percaya diri menjadi pasif dan tidak berkembang optimal. Yang kedua, memerlukan pengaturan situasi dan kondisi yang berbeda. Group investigation membutuhkan persiapan kelas yang lebih kompleks dibanding metode konvensional, termasuk pembagian topik, sumber belajar, dan peran siswa. Kemudian yang ketiga, lingkungan fisik kelas tidak selalu mendukung. Tidak semua kelas memiliki ruang yang cukup untuk diskusi kelompok secara leluasa, sehingga suasana bisa menjadi ramai dan kurang kondusif. Yang keempat, bergantung pada kemampuan siswa dalam memimpin dan bekerja mandiri. Jika siswa belum terbiasa bekerja mandiri atau belum memiliki jiwa kepemimpinan, proses investigasi bisa terhambat dan tidak berjalan efektif. Kekurangan yang kelima, membutuhkan alokasi waktu yang lebih panjang. Proses investigasi, diskusi, hingga presentasi memerlukan waktu yang lebih banyak dibanding metode ceramah biasa, sehingga kurang efisien jika waktu terbatas.
Kemudian, kekurangan yang terakhir yaitu perlu memperhatikan karakteristik siswa saat pembagian kelompok. Pembagian kelompok yang tidak tepat, misalnya semua siswa pasif dalam satu kelompok, dapat membuat kelompok tersebut tidak produktif dan hasil belajar menjadi tidak maksimal. Nah, kesimpulan dari materi kali ini adalah model pembelajaran Group Investigation atau GI merupakan model pembelajaran yang menekankan partisipasi aktif dan kemandirian siswa dalam belajar berkelompok. Model ini melalui 6 tahapan, mulai dari pemilihan topik, perencanaan, investigasi, analisis, presentasi, dan evaluasi. Model ini diterapkan dengan membentuk kelompok kecil yang heterogen dalam kelas reguler. Kelebihan model GI salah satunya adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa dan peningkatan interaksi sosial. Selain itu, GI juga memiliki kekurangan seperti potensi dominasi siswa aktif dan kebutuhan waktu yang lebih panjang. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan model GI sangat bergantung pada kesiapan guru dalam mengelola pembelajaran secara efektif. Moving in the